Para YouTube, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya, Leo Halawa di sini akan menginformasikan informasi terkini dan teraktual dari Kota Batam. Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 Amsakar Ahmad pada Kamis 16 April 2020 mengatakan, Batam perlu dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto untuk kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Karantina wilayah, mau dia PSBB, itu sebenarnya soal istilah. Ya, dan saya ingin kita tidak larut pada istilah itu. Tetapi ketika sebuah kebijakan itu diputuskan oleh pusat, maka pada saat itu sudah diikuti dengan sanksi. Yang disebut dengan PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita semula pun tidak berpikir ke arah itu, tapi setelah melihat eskalasi dari waktu ke waktu seperti sekarang, nah maka usulan yang sudah pernah kita matangkan itu semalam dibahas, dimatangkan betul, dilacak semua, gali semua informasi. Kami juga pelajari beberapa dari daerah yang lain. Nah, mudah-mudahan 1-2 hari ini kita akan teruskan. Yang jelas Pak Gubernur pun sudah memberi sinyal bahwa pengajuan Batam itu akan diprioritaskan untuk diteruskan ke kementerian untuk didukung di kementerian. Menurut Amsakar, pengajuan PSBB ke pemerintah pusat bukan tanpa alasan. Dari total 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, saat ini sudah 11 terdampak virus corona ini, kecuali Kecamatan Bulang. Dan Amsakar mengatakan setidaknya ada 5 alasan pemerintah Kota Batam mengajukan PSBB tersebut ke pemerintah pusat. Warga terdampak. Pak, untuk sebaran pandemiknya gimana Pak? Maksudnya itu kan menjadi dasar laporan untuk ke gubernur ke kementerian. Susah kalau mau berbicara data itu, tapi 11 kecamatan dari 12 sudah terdampak. Hanya Bulang yang belum. Berarti memenuhi ya Pak? Sudah memenuhi dari pandemiknya itu sudah memenuhi. Ya, itu semakin memperkuat itu. Semakin memperkuat, menjustifikasi bahwa PSBB itu relevan untuk dilakukan di Batam. Pertama, pertumbuhan terdampaknya semakin tinggi. Yang kedua, zonanya sudah apa saya tidak tahu, jangan-jangan hari ini sudah 12 ya. Yang ketiga, PDP pasien dalam pengawasannya tumbuh. Yang keempat, ODP-nya orang dalam pengawasannya tumbuh. Yang kelima, yang disisir oleh camat itu sudah tembus di angka 8.000 orang. Nah, ini diam aja nih. Tapi dia ini bisa terklasifikasi sebagai OTG, orang tanpa gejala sewaktu-waktu. Dari sini ini menjadi carrier itu. Ini termasuk kita-kita ini. Nah, ini tidak tahu nih, karena muda semua merasa sehat aja. Jangan-jangan ada yang onderdil bermasalah dalam. Nah, maka social distancing-nya harus dijaga. Terkait pengajuan PSBB tersebut oleh pemerintah Kota Batam ke pemerintah pusat mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Batam, Nurianto. Nurianto mengatakan dia akan mendukung penuh PSBB tersebut karena mengingat virus atau COVID-19 ini sudah diambang berbahaya. Berikut laporannya kami sajikan kepada Anda. Pandemik, apakah Batam itu sudah masuk kriteria? Karena untuk laporan itu sendiri dari kementerian gubernur terus ke kementerian, apakah kalau di kondisi sekarang apakah sudah masuk? Informasi dan laporan dari gugus tugas Kota Batam ini sudah masuk dan sudah pantas layak diajukan PSBB. Maka pemerintah Kota Batam dengan pertimbangan perkembangan pandemik itu, maka pemerintah Kota Batam mengusulkan status Kota Batam untuk PSBB melalui gubernur. Itu yang tadi yang kami dapat informasi dari wakil kepala. Berarti udah tepat ya Pak? Ya, saya pikir udah tepat, tetapi keputusannya kapan? Nah, itu tunggu keputusan dari pemerintah. Demikian laporan dari saya, Leo Halawa. Ikutin terus perkembangan berita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan bunyikan loncengnya.